Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyih wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita kitab Al-Kabair. Kita sampai pada Al-Kabiratus Sabi'ata wal Arba'un, dosa besar yang ke-47, yakni nusuzul mar'ah ala zawjiha, durhakanya seorang istri kepada suaminya. Ini agak khusus bagi ibu-ibu. Jadi kalau ada anak durhaka kepada kedua orang tua, maka nusus itu adalah pembangkangan kedurhakaan seorang istri kepada suaminya. Ini termasuk minal kabair, termasuk suatu di antara dosa besar. Karena apa? Karena sejak terucapnya akdun nikah, seorang laki-laki mengucapkan ikrar di hadapan wali dari si perempuan atau ayah dari si perempuan, maka ketika itulah terjadi peralihan hak. Sehingga selama suami itu tidak menyuruh, tidak mengajak untuk sesuatu yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang istri wajib mentaatinya. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah menyatakan, "Lau amartu li ahadin ay yasjuda ila ghairiha la amarta li mar'atu an tasjuda ila zawjiha." Kalau sekiranya seandainya aku boleh memerintah sesama manusia itu untuk sujud kepada sesamanya, pastilah aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Untuk saja tidak boleh, Bu, sujud pada sesama manusia. Sujud itu hanya kepada Allah. Tapi ini paling tidak adalah sinyal warning dari Rasulullah, menunjukkan betapa besarnya hak suami kepada istrinya. Kenapa seperti itu? Ya karena berbanding lurus besarnya tanggung jawab seorang suami kepada keluarganya. Sehingga selama ajakan itu adalah ajakan kebaikan yang tidak melanggar syariat Allah dan Rasulnya, maka seorang istri itu wajib mentaati suaminya. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa itu surat keempat, ayatnya 34. Nanti bisa dikaji ulang di rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa
bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Sesungguhnya laki-laki itu adalah pelindung bagi perempuan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian mereka para lelaki atas sebagian yang lain para perempuan. Dan karena itu laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Jadi kewajiban memberi nafkah itu adalah kewajiban suami. Ini tuntunan Al-Qur'an. Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Maka perempuan-perempuan yang solihah kalau perempuan itu adalah mereka yang pertama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap urutan ketaatan seorang hamba itu yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasulnya. Kemudian mereka itu, para perempuan itu juga menjaga diri mereka ketika suaminya tidak ada, menjaga kehormatan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi penjagaan kepada perempuan tersebut. Sehingga ketika perempuan itu betul-betul mentaati Allah dan Rasulnya, kemudian dia mentaati suaminya, maka hidupnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhuli min ayyi abwabi jannati syi'ti. Jadi ketika perempuan itu mempunyai 4 hal. Yang pertama, sholatil mar'atu khamsaha, menjaga sholat 5 waktunya betul-betul dijaga dengan baik sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Wasamat syahraha, menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Wahafidhat farjaha, menjaga kehormatan dirinya, betul-betul menjadi wanita yang mulia, tidak pernah mengumbar auratnya, tidak pernah kemudian dia menjadi perempuan yang membangkang kepada suaminya. Wa ata'at zaujaha, yang terakhir, dan dia selalu taat kepada suaminya selama perintah itu bukan perintah yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah memberikan kabar gembira kepada perempuan-perempuan yang seperti ini. Apa kata Rasulullah? Qila laha udkhuli min ayyi abwabi jannati syi'ti. Nanti di akhirat akan dikatakan kepada wanita yang seperti ini, masuklah kamu ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kamu inginkan. Jadi 4 syarat itu. Maka para jamaah rahimakumullah, dalam ayat ini Al-Nisa 34 tadi kita lanjutkan. Ini yang ada kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghaw 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Maka perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan khususnya, yang kamu khawatirkan pembangkangannya, maka seorang suami hendaknya menempuh langkah-langkah ini. Yang pertama adalah memberi nasihat kepada perempuan yang seperti itu. Seorang suami harus menasihati. Misalnya saya ada seorang istri yang kemudian berani kepada ibu dari suaminya, itu suami harus menegur itu. Karena bagi seorang laki-laki tetap nomor 1 adalah ibu. Ini panjang nanti ceritanya. Seperti kejadiannya Alqamah itu kan kisahnya, karena dia membelani istrinya, menyakiti hati ibunya. Ya, tapi ini kasusnya harus detail betul ini, dan tidak cukup 10 menit menjelaskan masalah ini. Tapi intinya ketika seorang laki-laki, seorang suami itu khawatir istrinya itu nusus, maka dia harus menasihati dengan nasihat yang tegas, nasihat yang berdasarkan dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Kalau masih tidak mau, masih membangkang, maka tinggalkanlah mereka dari tempat tidur. Bisa ranjang, saling introspeksi.
Kalau masih tidak ada perubahan, maka Al-Quran menyatakan pukullah mereka, dipukul dalam rangka untuk memberi pendidikan dan pembelajaran. Tetapi kalau kemudian mereka mentaatimu, mereka kembali kepada jalan kebenaran, janganlah engkau persulit. Maka berarti mereka telah, perempuan itu berarti telah kembali kepada jalan yang benar. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan mereka, karena sesungguhnya Allah itu maha tinggi dan maha besar. Demikian para jamaah rahimakumullah, sudah 10 menit lebih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Intinya bahwasanya seorang perempuan itu ketika mereka mentaati suaminya selama tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka itu adalah merupakan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pembangkangan dari seorang istri kepada perintah yang baik dari suaminya yang tidak melanggar aturan syariat, maka itu adalah minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita kembali meninggalkan dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, ada pengumuman Bapak Ibu sekalian. Nanti kajian Ahad pagi PJM insya Allah seperti biasa jam 6.00 untuk Ahad pagi ini. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Insinyur Andri Kurniawan dari CMM. Temanya insya Allah adalah problematika umat Islam kekinian dan solusinya menurut Al-Quran dan Sunnah. Monggo kalau tidak ada acara, panjenengan bisa hadir untuk mencari keutamaan majelis ilmu, dan mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna